Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Malayalam dengan judul Malaikotai Paliban. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Mohanlal. Malaikotai Paliban bercerita tentang seorang pejuang tua yang tidak terkalahkan. Dia membuktikan dirinya sebagai pahlawan yang menguasai wilayah padang gurun yang luas. Paliban selalu memenangkan duel. Tetapi dalam sebuah pertarungan, dia justru dicurangi yang membuat Paliban harus menanggung semua resiko kekalahan. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Malaikotai Paliban adalah penguasa wilayah gurun. Dia sangat kuat dan tidak terkalahkan. Paliban mengembara dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dia mengembara bersama ayah angkatnya Ayanar dan adiknya Cina Payan. Mereka mengembara menggunakan kereta yang ditarik oleh kerbau. Cina biasanya menyemangati Paliban ketika abangnya itu bertarung melawan para penjahat. Paliban adalah anak yatim piatu. Dia diadopsi oleh Ayanar ketika Paliban baru dilahirkan. Ibunya meninggal dunia ketika melahirkan Paliban. Hari itu Paliban melanjutkan perjalanan ke sebuah wilayah untuk pertarungan berikutnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Jamanti. Gadis ini berjalan tertatih-tatih. Jamanti mengaku kelelahan dan dia meminta tumpangan kepada rombongan Paliban. Cina Payan dan Ayanar setuju untuk membawa Jamanti selama dalam perjalanan mereka. Setibanya di wilayah yang dituju, Paliban ditantang oleh seorang petarung juara bertahan dengan tubuh yang begitu kekar. Paliban hidup nomaden. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Suatu malam, Paliban datang ke sebuah kota. Di sana terdapat pertunjukan tarian. Seorang penari cantik bernama Rangarani tampil begitu mempesona. Dia menghibur penonton dengan bernyanyi dan juga menari. Ketika Paliban sibuk menyaksikan tarian tersebut, seorang pemuda naik ke atas panggung. Pemuda ini ingin mencumbui Rani. Rani tidak terima. Dia menampar pemuda itu. Pemuda ini bernama Cama. Saat ditampar, Cama tidak terima. Dia mulai menyerang Rani. Tindakan Cama tidak disenangi oleh Paliban. Pria itu naik ke atas panggung dan menghajar pemuda itu. Paliban bahkan melempar Cama dari atas panggung. Aksinya itu dianggap penonton sebagai bagian dari pertunjukan. Penonton kemudian bertepuk tangan gembira. Dan setelah itu, Paliban diajak sang penari untuk menyanyi dan juga menari bersama-sama. Setelah selesai pesta, Paliban melanjutkan perjalanannya. Tetapi di tengah jalan, dia dihadang oleh Cama. Ternyata Cama tidak terima dirinya dipermalukan di depan umum. Cama kemudian menantang Paliban agar melakukan duel. Dia juga telah menentukan hari, tempat dan juga waktu pertarungan. Cama menawarkan Paliban supaya taruhan. Yang kalah harus mencukur rambutnya dan membuka pakaiannya. Paliban tidak pernah menolak jika diajak duel. Dia setuju. Setelah Cama pergi, Paliban mulai terbebani dengan taruhan yang diberikan oleh Cama agar melakukan duel. Dia takut Cama berbuat curang. Dan benar saja, keesokan harinya, ketika Paliban tiba di area pertarungan, seorang pria terlebih dahulu menendang Paliban. Ternyata Cama tidak turun di medan pertarungan. Dia justru mengutus anak buah kepercayaannya untuk melawan Paliban. Dan ketika duel itu terjadi, Cama hanya menyaksikan pertarungan tersebut bersama dengan ibunya yang begitu sombong.
Paliban berhasil mengalahkan orang kepercayaan Chama dalam duel tersebut. Dia juga merobohkan arena pertarungan supaya tidak ada lagi duel di tempat itu. Nah, sesuai kesepakatan, Chama akhirnya menggunduli kepalanya dan dia juga berjalan tanpa pakaian di depan umum karena Chama kalah taruhan. Hal inilah yang membuat Chama semakin dendam kepada Paliban. Sementara itu, Paliban kembali ke benteng Ambator Malaikotai, tempat di mana ia memulai perjalanannya. Dan di sana, Paliban menantang Raja Spanyol, Maharaja Macaulay. Macaulay adalah raja yang sadis. Dia menangkap orang-orang India dan menjadikan mereka budak. Raja ini juga suka mengadu manusia dengan manusia dan menyaksikan pertarungan mereka sebagai hiburan. Raja Macau punya istri muda yang sangat kejam. Dia menembak mati para budak yang berani menentang dirinya. Melihat ketidakadilan itu, Paliban menantang raja untuk berduel. Tantangan itu diterima dengan syarat jika Paliban kalah, maka semua hewan ternak dan warga di kota itu akan dijadikan budak oleh raja. Sebagai ganjarannya, jika Paliban menang, maka semua budak yang ditawan oleh raja harus dibebaskan dan diberikan kemerdekaan. Kesepakatan tersebut disetujui dan tanggal serta tempat duel telah disepakati bersama. Sebelum melakukan duel tersebut, Paliban mendapatkan firasat yang buruk. Dia merasa bahwa dirinya akan dicurangi. Ayah angkat Paliban berusaha meyakinkan anaknya itu agar tetap melanjutkan duel karena taruhannya adalah harga diri Paliban dan juga kemerdekaan warga India. Sesaat sebelum pertarungan terjadi, Chama muncul di TKP. Pemuda yang satu ini datang untuk balas dendam. Chama menggunakan racun ular berbisa dan bersembunyi di dalam kerumunan. Dia melukai tubuh Paliban tanpa Paliban menyadarinya. Duel tersaji dan kembali Paliban dicurangi karena Raja Spanyol tidak bertarung sendirian. Dia ternyata membawa istrinya untuk ikut serta dan kebetulan keduanya sangat tangguh dalam hal bela diri. Meskipun dikeroyok oleh dua petarung, tetapi Paliban mampu mengatasi perlawanan Raja Spanyol dan juga istrinya. Petaka terjadi setelah 5 menit berlalu. Paliban yang sedang bertarung mulai merasakan dampak dari racun ular yang masuk ke dalam tubuhnya, dan dia mulai kehilangan penglihatan. Paliban terdesak dan seketika dia diserang secara bertubi-tubi. Satu-satunya cara agar bisa mengalahkan Raja Spanyol dan istrinya adalah dengan cara merangkul mereka dan mematahkan tulangnya. Raja Spanyol dan istrinya kalah dalam pertarungan tersebut, tetapi mereka kembali curang. Ketika Paliban memenangi duel tersebut, sekelompok prajurit justru menangkapnya. Dia kemudian dirantai di sebuah tiang bangunan. Paliban dipertontonkan di hadapan para budak dan juga warga di sana. Raja Spanyol kemudian mengatakan bahwa siapapun yang berani menentang dirinya, maka nasibnya akan sama seperti Paliban. Nah, Gelovers, masih ingat dengan penari cantik yang bernama Ranga Rani? Penari ini punya teman yang namanya Tenama. Ketika Paliban tertangkap, Tenama secara diam-diam membunuh beberapa pengawal dan setelah itu dia membuka kunci penjara. Tenama berhasil melepaskan para budak. Mereka kemudian berhamburan keluar dan mulai membunuh tentara Spanyol. Mereka juga merampas senjata. Dan setelah itu, para tawanan ini melindungi Paliban yang ingin dihabisi oleh Tuan Macau. Prajurit Spanyol melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah para tawanan tadi. Mayat bergelimpangan di hadapan Paliban, dan hal itu membuat Paliban terbakar amarahnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menarik rantai besi yang membelenggu dirinya. Paliban kemudian berhasil merobohkan dinding tiang bangunan yang membelenggu kebebasannya. Setelah Paliban terbebaskan dari belenggu itu, para budak yang tersisa seakan mendapatkan kembali suntikan moral yang begitu dahsyat. Mereka bangkit untuk melawan para penjajah. Dalam pertempuran tersebut, Paliban dan para budak terdesak. Paliban kemudian mengerahkan kekuatannya untuk menjebol pagar besi teralis dan menghadang para prajurit menggunakan pagar tersebut.
Sekarang anak buah Paliban bisa melarikan diri melewati pinggir benteng. Tetapi di sana mereka kembali terjebak karena prajurit Spanyol sudah mengepung situasi tersebut. Beruntung, di sisi yang berbeda, dari atas benteng, para budak lainnya bermunculan dan mereka melepaskan tembakan yang menghabisi tentara Spanyol. Tidak hanya tembakan, para budak itu juga melemparkan batu-batu besar di atas kepala mereka. Meskipun demikian, Paliban dan anak buahnya masih saja belum bisa mengatasi tentara Spanyol ini. Karena setelah itu, Ratu melepaskan tembakan meriam dari atas benteng. Anak buah Paliban gugur satu persatu dan jumlah korban menjadi semakin banyak. Di saat itulah Paliban naik ke atas benteng dan dia berhadapan langsung dengan Ratu Spanyol. Ketika Ratu mengarahkan meriam ke arah Paliban, secepat kilat Paliban melempar pedangnya yang membuat Ratu akhirnya terbunuh. Setelah membunuh Ratu, Paliban mengambil alih meriam tersebut dan dia mulai memborbardir pasukan Spanyol. Dalam pertempuran tersebut, Paliban akhirnya berhasil membunuh Raja Macaulay. Setelah berhasil merebut benteng Ambator, penari yang bernama Ranga Rani jatuh hati kepada Paliban. Malam harinya dia menyatakan perasaan cintanya, tetapi Paliban menolak Rani. Paliban mengatakan bahwa dia ditakdirkan untuk tidak mencintai siapapun. Penolakan ini membuat Rani auto patah hati. Dia kemudian curhat dengan sahabatnya yang bernama Tenama. Tenama sebenarnya seorang pria, tetapi dia berdandan ala wanita. Menurut Tenama, Paliban menolak Rani. Kemungkinan karena dia sudah punya wanita idaman lain. Mereka berdua sepakat untuk mencari tahu siapa wanita idaman Paliban. Merayakan kemenangan atas kerajaan Spanyol, warga mengadakan festival di sebuah kuil. Tempat itu dipenuhi oleh massa. Mereka menggunakan topeng dan berbagai atribut keagamaan lainnya. Paliban juga hadir di sana. Dia tidak sadar jika Rani membuntuti dirinya. Paliban bertemu dengan Jamanti, kekasih adiknya Cina. Ketika dalam perjalanan, Cina dan Jamanti ini pacaran dan mereka sering menghabiskan waktu berdua yang membuat Jamanti pada akhirnya hamil. Jamanti anak yatim piatu. Dia merasa begitu senang ketika bisa mencintai Cina. Jamanti berniat memberikan kejutan kepada kekasihnya Cina tentang kehamilannya itu. Nah, sebelum itu, dia terlebih dahulu ingin memberitahu Paliban karena Paliban sangat akrab dengan adiknya Cina. Jamanti kemudian membawa Paliban ke kuil. Dia ingin berterus terang tentang kehamilannya itu. Ketika Jamanti mengatakan bahwa dirinya hamil, Paliban merasa senang. Dia ingin agar wanita itu segera menikah dengan adiknya. Di saat bersamaan, pembicaraan mereka didengar oleh Rani. Rani mengira jika Jamanti hamil karena Paliban dan mereka berdua berencana untuk segera menikah. Hal inilah yang membuat Rani begitu patah hati. Tenama adalah sahabat karib Rani. Dia tidak terima temannya itu dikecewakan oleh Paliban. Tenama mulai mengadu domba Paliban dengan adik angkatnya Cina. Tenama memfitnah Paliban dengan mengatakan bahwa pria itu menghamili Jamanti. Termakan fitnah Tenama, Cina terbakar amarahnya. Dia segera mencari Paliban dan bersiap membunuhnya di tengah-tengah keramaian. Cina sengaja menggunakan topeng agar bisa menyamarkan dirinya. Sementara Paliban, dia melihat sosok Cama di tengah-tengah keramaian. Cama ternyata membunuh kekasih Cina. Setelah itu dia melarikan diri. Paliban terlambat untuk menyelamatkan wanita itu. Di saat itulah Cina mengira jika Paliban membunuh kekasihnya. Dia kemudian menyerang Paliban. Paliban mengira jika Cina adalah Cama dan dia membunuh pemuda itu. Setelah Cina tewas, Cama menganggap balas dendamnya telah terpenuhi dan dia meninggalkan wilayah tersebut. Kematian Cina menciptakan perpecahan antara Paliban dan ayah angkatnya Ayanar. Ketika acara pemakaman sedang berlangsung, Ayanar bersumpah akan balas dendam atas kematian putranya. Sejak hari itu, dia berpisah dengan Paliban dan mulai memusuhinya. Paliban sebenarnya berusaha meminta maaf, tetapi ayah angkatnya itu tidak pernah memaafkannya. Dia menuntut agar darah dibayar dengan darah. Ketika meninggalkan Paliban, Ayanar sempat bertemu dengan Cama dan mereka berbagi minuman. Ayanar mengungkapkan sebuah rahasia di masa lalu. Ternyata Paliban bukanlah seorang yatim piatu seperti yang dia yakini sebelumnya, karena Paliban adalah putra dari musuh bebuyutan Ayanar yang merupakan seorang petarung dengan tubuh berbentuk mutan, yaitu Malai Petai.
Di masa lalu, Malapetai pernah mengalahkan Ayanar dalam sebuah duel. Sebagai taruhannya, Ayanar terpaksa kehilangan istrinya. Sebagai pemenang, Malapetai berhak meniduri istri Ayanar. Dan setelah kejadian tersebut, istri Ayanar akhirnya hamil dan melahirkan Paliban. Ayanar tidak terima. Ketika istrinya melahirkan, dia membunuh mantan istrinya itu dan menculik Paliban. Ayanar kemudian melatih Paliban menjadi petarung, sekaligus sebagai senjata untuk melawan ayah kandungnya sendiri, yaitu Malapetai. Setelah menjelaskan semuanya, Ayanar kemudian meracuni Cama dan kembali mengembara di padang gurun. Film ditutup dengan adegan di mana seorang petarung monster yang turun dari atas gunung, dan dia adalah Malapetai. Monster berwatak iblis ini adalah ayah kandung Paliban. Malapetai adalah monster yang immortal dan dia siap bertarung melawan Paliban untuk membuktikan siapa petarung terkuat di muka bumi. Mereka berdua tidak sadar jika semua ini terjadi berkat settingan dari Ayanar sebagai bentuk balas dendam karena istrinya dirampas oleh ayah Paliban. Itu artinya akan ada sequel lanjutan dari cerita film ini, dan film pun berakhir.